Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 12. Mengenal kota pahlawan ini paling pas kalau disertai dengan mengenal pusaka kulinernya. Beragam menu khas Surabaya hadir seiring dengan perkembangan kota. Namun ada satu yang tak boleh terlewat. Pusaka kuliner ini semuanya menggunakan saus asli Indonesia yang biasa disebut petis. Berada di timur Pulau Jawa, kota yang satu ini punya banyak suguhan kuliner yang memiliki sejarah panjang seiring pertumbuhan kota pahlawan. Salah satunya adalah petis. Penganan pekat ini menjadi bahan utama untuk membuat beragam menu dan dapat menyulap rasa menjadi lebih lezat. Tahun berselang, petis tetap menjadi idola warga Surabaya. Saus asli Indonesia ini muncul dari ketidaksengajaan. Dan dari petis inilah lahir kuliner-kuliner legendaris kota pahlawan. Jawa Timur, terutama daerah Sidoarjo dan Madura, memang dikenal sebagai sentra penghasil petis. Petis lahir ketika para nelayan tempo dulu kesulitan untuk menyimpan hasil tangkapan ikan yang berlimpah. Pengolahan sederhana dilakukan dengan merebus hasil laut dan mengambil ampasnya. Dimasak dan diberi bumbu, lalu terciptakan kreasi saus asli Indonesia yang dikenal sebagai petis. Salah satu pusaka kuliner Surabaya yang legendaris adalah rujak cingur. Rahasia di balik kegurihan rasa bumbu tentunya ada pada petis. Dalam bahasa Jawa, cingur artinya mulut. Hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampur ke dalam hidangan. Rujak cingur pertama kali dipopulerkan oleh warung satu ini, Rujak Cingur Genteng Durasim. Sudah ada sejak tahun 42. Disinilah kuliner legendaris kota pahlawan pertama kali dibuat. Warung rujak ini tak pernah sepi pengunjung. Bukan hanya karena sensasi cerita dari mulut ke mulut, namun juga karena cita rasa legendaris. Rahasianya didapat dari resep yang dipertahankan turun-menurun. Ada 3 jenis petis dan bumbu rujak yang dicampur dalam satu cobek besar, diulek dan diberi air sesekali. Diulek kembali hingga menjadi bumbu kental. Uniknya, untuk membuat bumbu legendaris, cobek yang digunakan pun tak pernah diganti dari pertama kali warung ini berdiri. Tentu dengan tetap menjaga kebersihannya. Ya, ini khas rujak cingur Surabaya, tradisi Surabaya. Dari nenek kita yang pertama kali, dari tahun 42 sampai ibu saya tahun 45, gantinya kakak saya sampai saya menggantikan generasi keempat dari tahun 85 sampai sekarang. Sayur, lontong, tempe, tahu, mie, buah-buahan, dan cingur atau moncong sapi ditata dalam piring. Lalu diberi bumbu petis yang telah diulek. Sepiring rujak cingur spesial siap membuai lidah. Terbuat dari campuran 3 jenis petis ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya, kuliner asli Surabaya ini siap memanjakan penikmatnya. Perpaduan rasa yang didapat ketika lidah menyentuh rujak cingur menjadi sensasi tersendiri kala menyantap panganan unik satu ini. Rujak ini tersohor dari masa ke masa. Para pemburu makanan tak pernah absen untuk menyantap rujak cingur lagi dan lagi. Sebagai penggemar rujak cingur, ini di sini rujaknya memang enak. Jadi petisnya menurut cerita 3 macam ya. Itu tapi nggak enak gitu loh. Rujak cingur juga lahir sebagai salah satu ikon kuliner Surabaya. Terbukti, gelaran Festival Rujak Cingur selalu dipenuhi antusiasme tak kurang dari 10.000 pengunjung tiap tahunnya. Untuk menyantapnya, siapkan kocek mulai dari Rp19.000 untuk rujak cingur biasa dan Rp32.000 untuk rujak cingur spesial. Kuliner kota pahlawan yang tak kalah kondang dari rujak cingur adalah lontong balap.
sentral lontong balap berada di daerah Wonokromo. Tapi, tentang siapa yang konsisten mempertahankan rasa, sejak 58 tahun lalu dan begitu digemari hingga kini adalah lontong balap yang ini. Sama seperti rujak cingur, kuliner ini juga berbahan petis. Dipadankan dengan lontong, tahu, dan lento atau panganan berbahan singkong, lalu dicampur toge dan kuahnya, sepiring lontong balap siap disantap. Lontong balap di sini melegenda karena rasanya. Seporsi lontong balap selalu siap memanjakan lidah para pelanggan setia. Saya sering keliling Surabaya, di mana ada lontong balap bisa kunjungi. Nah, yang paling sering saya kunjungi di sini. Karena khas, rasanya khas, beda. Turun-temurun sejak beberapa generasi, Minarto punya resep istimewa untuk terus mempertahankan cita rasa lontong balap ini agar tetap diminati. Namanya lontong balap cerita dari almarhum abah saya. Waktu itu dulu ada kereta api tram, sambil nunggu kedatangan kereta api tram karena transportnya waktu itu kereta api tramnya datang, terus sama rombongan lainnya dipikul balapan gitu ceritanya. Keunikan namanya tak luput dari keunikan rasanya. Tersaji manis di atas meja, aroma sedap dari kuah lontong balap dan sambal petis siap memanjakan indera perasa. Paling pas, lontong balap dinikmati selagi hangat dan dipadankan dengan sate kerang. Lontong balap ini dibanderol seharga Rp11.000 per porsinya. Petis juga menjadi bumbu andalan para penjajah Semanggi Surabaya. Uniknya, ada lagu wajib yang harus dinyanyikan pedagang Semanggi Surabaya saking populernya panganan yang satu ini bagi warga Surabaya. Kuliner ini juga menjadi salah satu menu yang wajib dijajal jika berkunjung ke Surabaya. Penganan ini biasa dijajakan pedagang keliling. Salah satu lokasi mangkal pedagang semanggi adalah Taman Bungkul. Para penjajah semanggi Surabaya pun punya ciri khas, memakai selendang dan menggendong dagangannya. Terdiri dari kukusan daun semanggi, tauge, disiram dengan bumbu khas yang dominan manis, tak lupa ditambah petis dan kerupuk puli. Lalu disajikan dengan daun pisang. Inilah semanggi Surabaya. Rasanya unik, pas untuk sarapan atau makan siang jika tak ingin menyantap makanan berat. Kan ini semanggi kan dari dulu udah ada, tapi kan sekarang udah jarang kita temui. Terus ini sendiri kan makanan khas dari Surabaya sendiri. Rasanya enak. Semanggi Surabaya dapat dinikmati dengan membayar Rp6.000 per porsinya. Mengenal dan merasakan kuliner legendaris seolah bernostalgia dengan wajah kota tempo dulu. Ayu Wardani, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET. Aduh, enak-enak semua kayaknya ya. Luar biasa ya. Pusaka kuliner Surabaya, ada rujak cingur, kemudian tadi ada apa? Ada semanggi, ada lontong balap juga. Luar biasa banget. Nah, ngomongin rujak cingur, ini sebenarnya penyajiannya dibedakan menjadi dua macam, Marni. Apa itu? Penyajian biasa dan matengan. Oh, kalau misalnya biasa apa, matangan apa? Nah, bedanya antara matangan dan biasa, kalau matangan ini tanpa menggunakan bahan-bahan mentah seperti buah-buahan. Kalau misalnya yang biasa, Semuanya semuanya bahannya pakai. sama, bumbunya sama, cuma bedanya nggak ada bahan mentahnya aja. Memang nih kalau misalnya ke Surabaya udah pasti kiloan nambah ya, Sakti ya. Pastinya. Udah gitu juga ada makanan lain yang enak seperti bebek Surabaya, terus ketanduran juga enak Ada ya. sego sambal juga. Ada sego sambal Dan juga. lebih enak lagi kalau kamu semua yang bayarin.